Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu hari ini? Semoga tubuhnya sehat, pikirannya tenang, dan hatinya penuh syukur. Meski malam tadi mungkin masih harus bangun 3 kali untuk ke kamar mandi. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu merenung sejenak. Kapan terakhir kali Anda bisa tidur dari malam sampai subuh tanpa terbangun karena ingin buang air kecil? Pasien saya, Ibu Sulastri, 67 tahun, pernah berkata dengan mata lelah, yang bikin capek bukan badan dok, tapi hati. Saya ingin istirahat, tapi tubuh saya enggak bisa diajak kompromi. Suaminya bahkan pindah tidur ke ruang tamu karena tak tahan bunyi pintu kamar mandi yang buka tutup setiap malam. Namun siapa sangka, hanya dengan mengganti beberapa jenis sayur di piring makannya, hidup Ibu Sulastri berubah tanpa obat, tanpa efek samping. Insya Allah, hari ini saya akan berbagi 5 sayuran murah yang bisa menjadi sahabat tidur nyenyak Bapak dan Ibu. Yuk kita mulai. Sebelum Anda menonton video, pastikan untuk menyukai berlangganan dan mengeklik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pernahkah merasa tubuh lelah sekali, namun malam hari sulit tidur nyenyak karena harus bolak-balik ke kamar mandi? Itulah yang disebut dengan nokturia. Istilah medis ini mungkin jarang terdengar di pengajian atau obrolan keluarga, tapi sangat umum terjadi pada usia lanjut. Nokturia adalah kondisi ketika seseorang terbangun lebih dari 1 kali setiap malam hanya untuk buang air kecil. Awalnya mungkin terasa wajar, tapi jika terjadi setiap malam, dampaknya bisa serius. Tubuh jadi lemas, di pagi hari konsentrasi menurun, mudah lupa, tekanan darah tidak stabil, jantung bekerja lebih berat. Bahkan suasana hati pun mudah marah dan sedih. Banyak lansia yang kemudian memilih tidur siang panjang karena malamnya tidak utuh. Akibatnya, jam biologis pun terganggu. Tidur menjadi tidak berkualitas dan membuat tubuh sulit memulihkan diri secara optimal. Yang lebih menyedihkan, nokturia tidak hanya mengganggu fisik, tapi juga kehidupan sosial dan emosional seperti yang dialami Bu Sulastri. Namun, jangan khawatir, ini bukan takdir yang tak bisa diubah. Kita hanya perlu memahami apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya secara alami. Insya Allah semuanya akan kita bahas bersama. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah mengetahui apa itu nokturia, mungkin muncul pertanyaan di hati kita. Kenapa bisa sering buang air kecil malam hari? Padahal saya tidak minum banyak air sebelum tidur. Ternyata jawabannya lebih kompleks daripada sekadar jumlah air yang diminum. Di usia lanjut, tubuh mengalami berbagai perubahan fisiologis yang memengaruhi pola buang air kecil. Pertama, kandung kemih kita tidak lagi sekuat dulu. Kapasitasnya berkurang dan sinyal untuk kencing datang lebih cepat meskipun belum penuh. Kedua, pada pria pembesaran prostat adalah hal yang umum. Prostat yang membesar menekan saluran kencing dan memicu keinginan buang air lebih sering. Sedangkan pada wanita perubahan hormon saat menopause juga bisa memengaruhi otot-otot kandung kemih dan keseimbangan cairan. Ketiga, kadar gula darah yang tinggi juga bisa menyebabkan ginjal membuang lebih banyak cairan sebagai upaya mengeluarkan gula berlebih. Ini sering menjadi tanda awal diabetes yang tidak disadari. Keempat, beberapa makanan dan minuman tertentu seperti teh, kopi, makanan pedas, atau asin, serta minuman berkafein bisa merangsang ginjal untuk bekerja lebih aktif pada malam hari. Jadi, meskipun tidak minum banyak air, kita tetap bisa sering kencing malam karena hal-hal tadi. Tapi,
Tenang, semua ini bisa dikendalikan dengan pendekatan alami. Salah satunya adalah melalui sayuran yang kita konsumsi. 1. Bayam, si daun hijau. Penakluk kandung kemih Bapak dan Ibu, jika harus memilih satu sayuran paling bersahabat untuk kandung kemih bayam, mungkin jawabannya. Bayam adalah sayuran berdaun hijau yang kaya magnesium mineral penting yang membantu otot-otot tubuh menjadi lebih rileks, termasuk otot kandung kemih. Ketika otot kandung kemih lebih rileks, sinyal ingin buang air kecil menjadi tidak terlalu mendesak. Kita bisa menahan lebih lama dan tidur pun tidak mudah terganggu. Selain itu, bayam juga mengandung vitamin C dalam jumlah yang cukup tidak berlebihan. Mengapa ini penting? Karena konsumsi vitamin C dosis tinggi justru bisa memicu produksi urin berlebihan yang artinya memperburuk gejala nokturia. Cara mengolah bayam pun sangat sederhana dan bersahabat untuk lansia. Bapak dan Ibu bisa menumis ringan dengan bawang putih dan sedikit minyak kelapa atau merebusnya sebentar sebagai sup bening yang hangat dan mudah dicerna. Hindari memasak terlalu lama agar kandungan gizinya tidak hilang. Saya pernah memiliki pasien lansia bernama Pak Rudi yang rutin mengonsumsi bayam 2 kali seminggu. Dalam 2 pekan, ia melaporkan tidur malamnya membaik dan rasa tegang di perut bagian bawah berkurang. Bayam bukan hanya makanan Popeye. Ini adalah sahabat sejati bagi kandung kemih yang sudah menua. Dan semua manfaat ini bisa dimulai dari 1 genggam sayur yang Allah ciptakan untuk kebaikan kita. 2. Timun, penyeimbang. Cairan tubuh secara alami. Bapak dan Ibu yang saya cintai, seringkali kita mendengar bahwa timun itu terlalu berair dan bisa memperparah nokturia. Tapi, faktanya, jika dikonsumsi dengan waktu dan cara yang tepat, timun justru bisa membantu mengatur cairan tubuh dan memperbaiki pola buang air kecil malam hari. Timun mengandung sekitar 96% air, namun bukan sembarang air. Kandungan air dalam timun bekerja seperti spons alami yang membantu tubuh mengatur distribusi cairan secara merata sepanjang hari. Artinya, ketika kita makan timun pada siang atau sore hari, tubuh akan lebih cepat membuang kelebihan cairan sebelum malam tiba. Sehingga saat tidur tidak ada penumpukan cairan yang membuat kita terbangun. Timun juga kaya akan kalium dan vitamin K2 nutrisi yang membantu fungsi ginjal dan pembuluh darah tetap stabil. Kombinasi ini sangat baik bagi lansia yang mulai mengalami ketidakseimbangan elektrolit. Cara mengonsumsinya pun mudah. Bapak dan Ibu bisa makan mentah sebagai lalapan segar, dijadikan jus bersama seledri atau sebagai pelengkap salad sederhana. Namun, satu hal penting, jangan konsumsi timun menjelang tidur malam. Waktu terbaik adalah sekitar jam 2 siang hingga sebelum maghrib. Saya punya pasien bernama Ibu Nur, 70 tahun. Setelah mengganti camilan sore dengan irisan timun segar, beliau merasakan frekuensi kencing malam berkurang dalam 1 minggu. Kadang, solusi datang bukan dari larangan, tapi dari penyesuaian waktu. 3. Seledri, penstabil pola. Buang air lansia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, seledri mungkin kecil dan sering hanya dianggap hiasan makanan. Tapi, siapa sangka tanaman sederhana ini memiliki peran besar dalam membantu lansia tidur lebih nyenyak tanpa terganggu buang air kecil. Seledri mengandung kalium, yaitu mineral penting yang membantu menyeimbangkan kadar cairan dalam tubuh. Dengan keseimbangan cairan yang baik, tubuh tidak akan menyimpan terlalu banyak air di malam hari. Yang menarik, seledri juga mengandung senyawa diuretik alami yang sangat ringan. Bukan membuat kita kencing terus-menerus,
tapi justru membantu membentuk ritme buang air yang lebih stabil. Efek ini tidak instan, tapi bila dikonsumsi secara teratur seledri, bisa menurunkan tekanan pada kandung kemih di malam hari dan mendukung kualitas tidur lebih baik. Cara paling mudah menikmatinya adalah mencampurkan daun seledri segar ke dalam sup ayam SOP iga atau bahkan jus sayuran. Rasanya segar dan tidak menyengat. Banyak pasien saya merasa lebih nyaman mengonsumsi seledri di siang atau sore hari sebagai bagian dari makanan utama. Saya teringat Pak Kusno, 68 tahun yang rutin makan SOP iga dengan seledri. Awalnya hanya karena selera, tapi tanpa ia sadari, frekuensi ke kamar mandi di malam hari berkurang dari 4 kali menjadi 1 kali saja. Seledri adalah bukti bahwa sesuatu yang kecil bila konsisten bisa membawa perubahan besar. 4. Pare, si pahit penurun. Gula penyelamat kandung kemih Bapak dan Ibu yang saya cintai. Begitu mendengar kata pare, banyak dari kita langsung mengernyit. Rasanya pahit, teksturnya kasar dan mengingatkan pada masa kecil yang dipaksa makan demi kesehatan. Tapi di balik rasa pahit itu, pare menyimpan kebaikan luar biasa bagi tubuh lansia, khususnya dalam mengurangi nokturia. Pare mengandung senyawa aktif seperti momordicin dan karantin yang terbukti secara ilmiah membantu menurunkan kadar gula darah. Mengapa ini penting? Karena kadar gula darah tinggi membuat ginjal bekerja lebih keras untuk membuang kelebihan glukosa melalui urin. Inilah sebabnya banyak orang dengan gula darah tinggi sering kencing malam. Dengan mengonsumsi pare secara teratur, kadar gula bisa lebih terkontrol sehingga produksi urin di malam hari pun menurun. Kandung kemih tidak lagi dikerjai terus-menerus oleh kelebihan cairan. Untuk mengurangi rasa pahitnya pare, bisa direbus sebentar lalu ditumis ringan dengan bawang putih dan santan encer. Bisa juga dibuat sayur lodeh yang lembut dan tidak terlalu tajam di lidah. Yang penting, hindari menggoreng pare karena akan merusak kandungan nutrisinya. Saya pernah merawat seorang nenek bernama Bu Ratna penderita diabetes ringan. Setelah mengganti lauk malamnya dengan tumis pare 2 kali seminggu, beliau melaporkan tidur malamnya menjadi lebih panjang dan nyenyak. Terkadang yang pahit di lidah bisa menjadi manis bagi tubuh. Kita hanya perlu memberinya kesempatan. 5. Labu kuning, penyeimbang hormon dan penjaga prostat. Bapak dan Ibu yang saya sayangi, di usia lanjut tubuh kita bukan hanya menua secara fisik, tapi juga mengalami perubahan hormon yang memengaruhi banyak hal, termasuk kebiasaan buang air kecil malam hari. Untuk pria, perubahan pada hormon testosteron bisa menyebabkan pembesaran prostat. Sedangkan bagi wanita, penurunan hormon estrogen setelah menopause dapat membuat otot kandung kemih lebih sensitif dan lemah. Disinilah labu kuning hadir sebagai penyelamat alami. Labu kuning kaya akan beta-karoten dan zinc, 2 nutrisi penting yang membantu menyeimbangkan hormon dan menjaga kesehatan organ reproduksi. Beta-karoten mendukung kekuatan jaringan, sedangkan zinc berperan dalam produksi hormon yang stabil, termasuk hormon prostat pria dan estrogen wanita. Yang menarik, labu kuning juga mengandung serat dan antioksidan yang mendukung kesehatan ginjal, serta menjaga kadar gula tetap seimbang. Semua ini berkontribusi besar dalam mengurangi tekanan pada kandung kemih di malam hari. Cara menikmatinya pun mudah dan lembut untuk pencernaan lansia. Bapak dan Ibu bisa mengukusnya, membuat bubur labu dengan santan encer atau menambahkannya ke dalam sup bening yang gurih. Rasanya manis alami, teksturnya lembut, sangat cocok untuk gigi yang sudah tidak setajam dulu.
saya teringat seorang kakek yang rajin mengonsumsi bubur labu setiap sore. Dalam waktu 2 minggu, ia merasa lebih tenang saat tidur malam dan tidak lagi harus terbangun berkali-kali. Labu kuning bukan hanya makanan, ia adalah bentuk kasih sayang Allah bagi tubuh yang sedang melemah, agar tetap kuat dan tenang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah mengetahui kelima jenis sayuran tadi, mungkin muncul pertanyaan di hati. Apakah saya harus makan semuanya sekaligus dalam sehari? Jawabannya adalah tidak. Cukup pilih 2 hingga 3 jenis sayur dan konsumsi secara bergantian dalam seminggu. Yang terpenting adalah konsistensi, bukan jumlah. Waktu terbaik untuk mengonsumsi sayuran ini adalah pada pagi hingga sore hari agar tubuh punya cukup waktu memproses kandungan nutrisinya sebelum malam tiba. Beberapa sayur seperti timun dan seledri sangat baik dikonsumsi saat makan siang atau menjelang sore. Selain itu, ada beberapa hal yang perlu dihindari setelah pukul 6 sore untuk mengurangi tekanan pada kandung kemih di malam hari. Misalnya, kopi teh minuman berkafein, makanan pedas makanan berkuah asin, serta minum air putih dalam jumlah besar menjelang tidur. Saya sering menyarankan pasien lansia saya untuk membuat jadwal makan dan minum yang teratur agar sistem tubuh lebih tertata dan tidak bekerja keras saat waktu istirahat. Tidur yang nyenyak bukan soal berapa banyak yang kita hindari, tapi seberapa bijak kita memilih waktu yang tepat. Bapak dan Ibu yang saya sayangi, izinkan saya bercerita kembali tentang Bu Sulastri, 67 tahun, yang di awal sudah saya singgung. Beliau datang ke klinik dengan keluhan sering terbangun hingga 5 kali tiap malam hanya untuk buang air kecil. Suatu malam, karena terlalu terburu-buru ke kamar mandi, beliau bahkan sempat terpeleset dan hampir cedera. Setelah berdiskusi panjang, kami sepakat untuk mencoba pendekatan alami. Selama 3 minggu, beliau rutin mengonsumsi bayam labu kuning dan sedikit seledri setiap minggu disesuaikan dengan pola makan harian yang lembut dan ringan. Beliau juga menghindari kopi dan makanan asin setelah sore hari. Saat kontrol berikutnya, raut wajah beliau berbeda, lebih cerah, lebih tenang. Beliau berkata, "Dok, sekarang saya hanya bangun 1 kali. Bahkan beberapa malam bisa tidur tanpa terbangun sama sekali. Tekanan darahnya lebih stabil, kadar gula darah pun menurun sedikit demi sedikit." Cerita serupa juga saya dengar dari seorang kakek yang sebelumnya sering tidur siang untuk balas dendam karena malamnya terganggu. Setelah rutin makan pare dan timun di siang hari, kini ia bisa tertidur saat menonton sinetron tanpa harus bangun lagi di tengah malam. Ini semua menunjukkan bahwa dengan izin Allah, perubahan kecil dari dapur rumah bisa memberi dampak besar bagi kualitas hidup. Bapak dan Ibu yang saya cintai, nokturia memang menyulitkan. Tapi itu bukan akhir dari ketenangan malam. Kita tidak selalu butuh obat mahal atau teknologi canggih. Terkadang yang kita perlukan hanyalah keberanian untuk mengubah kebiasaan kecil dengan penuh kesabaran dan cinta untuk tubuh yang telah menemani kita puluhan tahun. Hari ini kita belajar bahwa 5 jenis sayuran sederhana bisa menjadi sahabat terbaik dalam perjalanan menuju tidur yang tenang. Semua kembali pada niat ikhtiar dan ketekunan. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu merenung apa satu perubahan kecil yang bisa dimulai malam ini. Mungkin secangkir air hangat lebih awal atau sepiring sup bayam untuk makan sore. Mungkin juga hanya dengan memilih tidur lebih awal tanpa membawa ponsel ke tempat tidur. Mari kita rawat tubuh ini dengan penuh kasih. Semoga setiap malam Allah anugerahkan
tidur yang pulas jantung, yang tenang, dan jiwa yang damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami.